tindakan pengampunan dosa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang lumpuh ini bukan satu tindakan yang biasa, tapi ini satu tindakan yang sangat luar biasa. Karena di dalam perjanjian lama, tindakan pengampunan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh Yahweh, hanya bisa dilakukan oleh Allah. Itu sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Allah saja. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13 misalnya, atau di dalam Mazmur 41 ayatnya yang kelima, atau Mazmur 51 ayat yang keempat, di sana kita bisa melihat Alkitab mengatakan bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Karena memang sejatinya dosa itu adalah pemberontakan manusia kepada Allah. Oleh sebab itu tidak heran di dalam ayat yang ke-6 Markus pasal 2 ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu langsung membunyikan alarm ahli-ahli Taurat yang menyaksikan peristiwa itu. Sehingga mereka berkata dalam ayat 7, mengapa orang ini berkata demikian? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara, dari tindakan Yesus mengampuni dosa orang yang sakit lumpuh ini saja, jika kita mengajukan satu pertanyaan, who is Jesus? Siapakah Yesus? Tidak boleh tidak lain, jawabannya pasti, He is God. Dia adalah Allah. Karenanya itu jika hari ini banyak orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, banyak orang yang benci terhadap kekristenan, lalu menyerang kekristenan dengan berkata, tunjukkan di dalam Alkitab di mana Yesus pernah berkata, aku adalah Allah, sembahlah aku. Saudara, itu adalah perkataan dari orang-orang yang tidak belajar. Itu perkataan dari orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Dari tindakan pengampunan dosa saja yang dilakukan oleh Yesus, di mana tindakan itu hanya boleh dilakukan oleh Allah sendiri, sangat sulit untuk menghindari bahwa Yesus adalah Allah. Saudara, memang itulah maksud, tujuan dari Markus memasukkan cerita ini di dalam Injilnya, adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias anak Allah sesuai dengan proklamasi awal di Injilnya. Markus pasal 1 ayat 1, inilah permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil ini harus kita mengerti, harus kita lihat di dalam tujuan besar ini. Kita tidak boleh hanya berhenti pada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Itu bukan tujuan akhirnya, tetapi itu semua harus memimpin kita kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus yang adalah Mesias anak Allah. Karena itu jangan pernah menaruh iman kita hanya kepada mujizat-mujizat, tetapi taruhlah iman kita pada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus anak Allah.